pagi anak-anak semuanya. Jumpa lagi dengan Ibu, kita mau belajar PPKN ya. Masih ingatkah kalian tentang pengamalan sila-sila Pancasila? Ya, betul. Banyak hal-hal baik yang harus kita lakukan ya. Hal-hal baik itu adalah merupakan hidup rukun. Nah, hari ini kita akan melihat contoh hidup rukun. Namun apa itu hidup rukun? Hidup rukun adalah sikap menjaga hubungan baik dengan sesama, tidak bertengkar dengan orang lain, dan saling tolong-menolong. Siapa itu sesama? Sesama itu contohnya orang tua kita, kakak adik kita, atau anggota keluarga yang lain. Selain itu, teman bermain dan teman di sekolah pun termasuk sesama kita. Ibu bapak guru pun adalah sesama kita. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dulu contoh hidup rukun di rumah dan dengan teman di tempat bermain. Nah, ini adalah contoh hidup rukun di rumah. Di sini ada gambar paling atas. Di dalam rumah, anggota keluarga sedang berkumpul. Mereka dengan akrab mengobrol, lalu anak-anak mereka sedang bermain bersama. Nah, betapa indahnya hidup bersama di dalam rumah, hidup rukun bersama di dalam rumah. Nah, yang bawah adalah gambar mereka sedang bekerja sama membersihkan halaman ataupun dalam rumah ya. Satu orang bekerja atau membersihkan rumah, semua orang terlibat. Ya, itu namanya bekerja sama di dalam keluarga sehingga terciptalah hidup rukun di rumah. Kalau di rumah kita sudah hidup rukun, maka akan terjadi happy family atau keluarga yang bahagia. Semoga kita semua berada di dalam keluarga yang bahagia ya, Nak. Nah, di sini Ibu punya beberapa gambar. Ya, ada 3 gambar. Namun, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya, yang paling atas, manakah gambar yang mencerminkan hidup rukun di rumah? Apakah kakak yang sedang bermain bersama adiknya membantu mengayunkan ayunan? Atau kakaknya yang bermain layangan sendiri, adiknya dibiarkan menangis? Kira-kira yang mana yang mencerminkan hidup rukun? Ya, betul. Ya, kakak yang sedang bermain bersama adiknya bermain ayunan. Coba gambar kedua. Mana yang mencerminkan hidup rukun di rumah? Dedeknya sedang mengganggu kakaknya belajar. Atau kakaknya sedang mengajari dedeknya belajar di rumah. Ya, betul. Ya, ini adalah kakak sedang mengajari dedeknya, adiknya belajar di rumah. Itu merupakan cermin hidup rukun di rumah. Gambar paling bawah bagaimana? Ya, itulah contoh hidup rukun di rumah. Bermain bersama, bergantian dalam memainkan alat permainan yang ada di rumah, ya. Bukan bertengkar, bukan berebutan. Kalau kita sebagai kakak, sebaiknya mengalah ketika adiknya ingin mainan kita. Karena nanti pun adiknya pun akan lupa dengan mainannya. Nah, itulah giliran kita bermain dengan mainan yang dilupakan oleh adik kita, ya. Jadi, sebagai kakak, baiknya kita mengalah untuk kerukunan di dalam rumah kita. Kalau hidup rukun dengan sesama, dengan saudara di rumah, menyenangkan bukan? Ya, semoga kita bisa hidup rukun di rumah. Berikutnya, kita hidup rukun di mana ya? Ya, hidup rukun dengan teman bermain. Siapa yang punya teman? Wah, pasti semuanya punya teman ya. Contoh
hidup rukun dengan teman bermain yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya sedang bermain sepeda bersama. Lalu ada juga anak lain yang bergantian bermain perosotan. Ada yang bermain ayunan, ada yang mengobrol di taman. Nah, itu hidup rukun dengan teman bermain. Indah bukan terlihatnya? Damai ya kelihatannya. Bagus kan? Nah, itulah manfaat hidup rukun dengan teman bermain. Nah, Ibu punya 5 gambar. Gambar-gambar ini adalah contoh hidup rukun dengan teman bermain. Tetapi apakah semua gambar itu mencerminkan contoh hidup rukun dengan teman bermain? Coba kita lihat satu persatu. Gambar pertama ada yang sedang bermain bola, namun di tengah lapangan ada juga yang mengobrol. Baik tidak ya ketika ada yang bermain bola lalu kita mengobrol di tengah lapangan? Mengganggu tidak ya? Nah, lalu yang kedua adalah anak-anak yang sedang bermain kelereng, semuanya terlibat bermain bersama-sama. Lalu berikutnya ada Dayu dan Siti. Mereka sedang bermain ayunan. Mereka akan bergantian dalam bermain ayunan. Gambar berikutnya, wah, ada yang rebutan ayunan. Aku dulu, aku dulu, aku dulu. Akhirnya yang terjadi adalah perselisihan atau pertengkaran. Lalu gambar terakhir adalah ada anak yang sedang bermain lalu terjatuh. Teman yang lain malah mentertawakannya. Boleh tidak ya? Betul, tidak boleh. Kalau ada teman yang jatuh, sebaiknya kita membantu. Ya. Nah, dari 5 gambar ini mana gambar yang mencerminkan hidup rukun dengan teman bermain? Wah, betul sekali. Teman-teman yang sedang bermain kelereng. Satu lagi, yang mana ya? Tunjuk. Iya, betul. Ini hidup rukun. Mereka bergantian bermain ayunan. Kita bisa baca manfaat hidup rukun itu apa? Ibu guru sudah berikan 5 contoh. Tidak akan terjadi pertengkaran dan perselisihan, menciptakan atau terjadinya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, tidak hanya bangsa, tapi dalam keluarga pun akan terjadi persatuan. Menciptakan rasa aman dan damai, terjadinya rasa aman dan damai. Senang ya kalau mendengar kata damai. Memiliki banyak teman, ayo siapa yang banyak teman? Betul, kalau kita punya banyak teman, hidup kita akan senang, damai. Lalu hidup menjadi aman dan damai itu tidak hanya menjadikan rasa aman dan damai, tapi hidup pun, menjalankan kehidupan pun terasa aman dan damai. Itu contoh ya dari Ibu tentang manfaat hidup rukun. Lalu akibatnya bagaimana kalau hidup kita tidak rukun? Nah, ini ada 4. Ibu guru memberikan 4 contoh. Boleh dibaca. Selalu merasa takut, dibenci oleh banyak orang, hidup tidak nyaman, tidak punya teman. Nah, itu adalah contoh dari ibu guru tentang akibat hidup tidak rukun. Mungkin anak-anak punya contoh akibat hidup tidak rukun yang lainnya? Nah, pelajaran kali ini sudah selesai. Ya, hari Rabu kita sambung dengan materi berikutnya, hidup rukun di sekolah dan di masyarakat. Terima kasih untuk perhatian anak-anak. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin.